Sekarang siapa yang jawab pilih mencintai, ada nggak? Ada ya. Alasannya apa? Coba kasih mic. Kasih mic. Enggak. Orang mic lah. Ya itu. Bisa aku kerungu aku. Saya pilih mencintai karena kalau mencintai kan kita kayak mendapatkan aja, tapi kalau mencintai itu kan kita memberi. Kalau kita mencintai itu berarti kayak ada gregetnya gitu loh Pak. Setiap hari itu ada aja yang pengen dilakuin gitu. Siapa yang kamu cintai di sini? Semuanya mana anak-anak youth semua. Ya. Mencintai bagus ya. Makanya sebenarnya Mas Lukas di gambarnya poster itu ada orang yang baru ngasih kembang, tapi ada yang lihat ya. Tapi orangnya gimana? Ada yang tahu nggak? Yang lihat posternya Mas Lukas ada nggak? Ada ya? Kamu lihat ya? Itu ada orang kasih bunga ke ceweknya, tapi ceweknya nolak ya, dia nggak mau ya. Siapa tadi namanya? Elsa. Kalau kamu itu saya Putri ya, Putri Elsa. Ya kamu pilih mencintai. Pernah nggak cintamu ditolak orang? Oh nggak pernah cinta, belum pernah bertemu sebelah kaki ya? Belum pernah ya? Gimana rasanya kamu suka sama orang tapi ditolak? Itu rasanya kadang ya sakit hati loh. Bener nggak? Iya rasanya aku seneng sama dia diacuin. Bener ya? Ya oke. Tadi ada 2 jawaban ya toh versi toh. Terus jawabannya benar mana? Aku asli nggak ngerti. Yang paling benar mana? Oke Pak Lukas mau cerita. Ini kisah nyata sebenarnya. Kalau kalian lihat di YouTube, kisah nyata ini seringkali dibuat dengan cerita tulisan, ada juga dengan dipraktekkan. Ada orang yang jadi aktornya, jadi itunya. Tapi kok Mas Lukas cari videonya nggak ada yang bagus ya. Jadi akhirnya nggak jadi. Sebenarnya mau tak download videonya terus tak kasihkan supaya diputar di sini. Tapi tak pikir kok ceritanya nggak semenarik yang ada di imajinasinya Mas Lukas. Jadi kisah nyatanya begini, ada kisah nyata begini. Ada seorang suami istri, ya suami istri. Nah suami istri ini, si suami cinta banget sama istrinya. Dia akan melakukan apa saja demi istrinya. Sementara si istri gak cinta. Jadi si suami ini mencintai istrinya ya. Nah si istri memilih dicintai sama suaminya gitu. Tapi karena gak terlalu suka sama suaminya, jadi istrinya tuh suka pergi-pergi sama teman-temannya ke mall, jalan-jalan, ke salon, macam-macam lah. Karena dia suka menghindari suaminya, sebenarnya gak senang. Suaminya kalau pulang kerja suruh bersih-bersih rumah. Terus kalau dia pergi ke salon suruh jemput. Suaminya sering dimarah-marahin, dibentak-bentak. Karena dia gak suka kok. Tapi suaminya hidup dengan cintanya dia. Dia lakukan apa yang apapun yang diinginkan istrinya, yang menyenangkan hati istrinya. Dari bekerja di kantor sampai nyuci apa, bersih rumah, semua dilakukan. Seringkali kalau si istri ini sedang ke salon, dia terus telepon suaminya, Pak jemput, wah langsung datang, ya kan? Kalau nggak datang terlambat dimarahin. Terus sampai suatu hari, ini istrinya ini suaminya ini sangat cinta sama istrinya. Ya, sampai suatu hari istrinya ini pergi ke salon, tapi dia lupa bawa uang untuk bayar. Kemudian dia telepon suaminya langsung, Pak aku ke salon, jemput sekarang. Dia bilang gitu. Suaminya langsung datang, tapi tiba-tiba suaminya itu kecelakaan di jalan. Terus lama gak datang, istrinya sudah marah-marah, kan dia nggak bisa pulang karena belum bayar.
Terus akhirnya dia ditelepon, ada telepon tapi polisi yang telepon, memberitahukan bahwa suaminya kecelakaan dan meninggal dunia. Ini kisah nyata, kalian lihat di YouTube nanti bisa ada. Ya. Kemudian istri ini menyesal, dulu waktu hidup aku sia-siakan, sekarang dia merasa kehilangan cintanya itu. Ya, jadi memang ada yang pernah dengar lagunya Firman Kehilangan nggak? Nggak pernah ya? Belum. Oh, nggak pernah, itu angkatan tua. Ya, jadi akhirnya si istri ini menyesal. Dia kehilangan suami yang mencintainya, dia hidup dengan penyesalannya. Sementara si suami ya sudah selesai tugas, dia sudah mencintai sepenuh hati dan ditinggalkan. Ya, jadi memang gitu. Pilihannya pilih mana terserah. Kalian mau hidup dengan cinta atau hidup dengan ya, kebencian atau hidup dengan penyesalan. Oke, Mas Lukas akan sharingkan 3 hal ini dalam Alkitab ya. Jadi lebih baik mana dicintai atau mencintai? Jawabannya secara dunia ya bingung juga. Tapi secara Alkitab ini coba. Mas Lukas itu sering berpikir begini ya. Banyak orang itu mungkin dia lebih senang menerima daripada mengasihi, lebih senang dicintai daripada mencintai. Karena mencintai itu kita memberi, kita akan berkorban sesuatu seperti yang cowok tadi, yang suami tadi, disia-sia, dirugikan, dihina, macam-macam lah. Sementara si cewek dia kelihatannya enak, tetapi dalam Alkitab beda. Jadi ada 3 keuntungan mencintai atau maksudnya tulis mengasihi. Ya, ada 3 keuntungan orang yang suka mencintai orang yang suka mengasihi orang. Keuntungan yang pertama coba kita baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ada. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Ya, coba ya, Pak Lukas bacakan ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba kalimat terakhir ya, kita baca bareng. 1, 2, 3. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuh, paling gampangnya gini, paling gampang. Sebenarnya orang kalau juga gampang. Kamu suruh pilih memberi apa menerima? Pilih diberi atau memberi? Pilih memberi HP atau diberi HP? Ayo, pilih memberi uang atau diberi uang? Gue enak diberi itu ya. Ayo pilih mana? Ya? Ayo berikan ke aku kalau gitu. Siapa yang suka diberi? Siapa yang suka memberi? Ya. Ya. Alkitab berkata lebih berbahagia memberi. Orang yang suka memberi itu orangnya mudah bahagia. Orang yang memberi itu gini kok. Mas Lukas itu kan pelayanan sama orang-orang yang, jadi saya ada yang tahu ya, Pak Yono, siapa namanya tuh Pak Man, macam-macam lah. Itu tempatnya Mas Lukas, namanya Rumah Berkat. Kalau Mas Lukas punya sesuatu, misalnya punya nasi ayam, tak berikan Pak Yono sama bubur ayam, ya gitu ya. Pak Yono senang, Mas Lukas ikut senang. Pernah kamu memberi sesuatu ke orang yang membutuhkan, orangnya wah puji Tuhan, terima kasih Mas, kamu ikut senang nggak? Senang. Mas Lukas tuh David tahu ya, Mas Lukas tuh sebenarnya di Yunjang dulu akrab sekali dengan Panti Asuhan Elroy. Nah Panti Asuhan Elroy itu nggak pernah dikasih uang saku.
Jadi Lukas pernah waktu tak jemput di sekolahan tuh, terus tak tanyain, kamu mau kemana? Mau jalan-jalan dulu mas, istirahat kan cuma 1.000 ya kan? Ya bisa muter-muter dulu. Ya kamu kan nggak dikasih uang saku, kalau lapar gimana? Ya sudah dari kecil nggak pernah dikasih uang saku, jadi sudah biasa nahan lapar. Terus suatu hari karena berangkat bareng Mas Lukas, baru mau pergi, tak kasih uang saku 10.000 orang dua waktu itu. Wah langsung gini, wah puji Tuhan, terima kasih ya Mas, terima kasih. Dia senang, Mas Lukas ikut senang. Orang memberi itu orangnya mudah bahagia. Karena kita memang ngomongnya gitu, lebih berbahagia memberi daripada logikanya gampang. Logika ini paling gampang. Kamu tahu gak orang yang minta di lampu merah? Tahu gak? Iya. Ya, itu pengemis atau apa? Kamu kalau suruh pilih yang ngasih pengemis itu apa yang jadi pengemis? Ya, pilih mana? Siapa yang pilih jadi pengemis? Oh, gak ada. Berarti semua pilih Memberi. Ya, Amin. Tuhan ya. Amin ya. Amin. Amin ya. Jadi keuntungan pertama orang yang mengasihi, orang yang mencintai itu orangnya mudah Berbahagia. berbahagia. Ini yang ngomong Alkitab loh. Aku cuma melu-melu toh. Ya. Coba sekarang ngomong ke sebelahnya. Aku mau memberi. Ya, Aku mau ya. memberi. Ya, oke ya. Oke ya, sepakat ya. Berarti mulai hari ini kita harus belajar Memberi. ya. Oke ya, yang pertama ini keuntungan yang pertama. Ya, jangan suka diberi. Orang diberi itu sebenarnya nggak enak kok. Orang yang memberi itu sebenarnya orangnya berarti lebih kaya daripada yang diberi kan? Bener nggak? Loh, siapa yang pengen lebih miskin? Kan nggak ada kan? Semua pengen lebih kaya kan? Bener kan? Ya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang kedua ini Mas Lukas berpikir orang yang tidak suka memberi, orang yang tidak mau mengasihi, itu menurut Mas Lukas orang yang bodoh banget. Bodoh. Kenapa ya kok hidup nggak mau mengasihi orang, mencintai orang kan enak. Sampai orang nggak mau memberi, pelit orang. Hemat sama pelit itu beda ya. Kalau hemat itu untuk kita sendiri, aku hemat ah. Aku mau beli HP buat apa? Nggak penting kok. Aku hemat. Tapi kalau orang pelit itu orang yang nggak mau memberi, itu pelit. Tapi kalau orang hemat itu dia akan, aku misalnya maka sering lakuin. Aku makan secukupnya aja, takutnya aku bisa beri makan orang. Ya itu beda ya, pelit sama hemat ya. Beda ya. Kalau orang pelit itu dia untuk orang lain nggak mau, untuk dirinya sendiri mau. Tapi kalau orang hemat seringkali dia korbankan dirinya sendiri untuk orang lain. Ya nggak penting nggak usah. Nah coba baca di Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Wes. Oke baca ya. Saya bacakan ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka, ini Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang Bodoh. pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Sebenarnya kalau kita baca Alkitab,
Kata bodoh itu sangat jarang sekali dikatakan Tuhan. Cari aja, nggak ada banyak. Jadi benar-benar uang saya kebangetan, saudara. Orang yang menyimpan yang untuk dirinya sendiri, nggak suka memberi, nggak suka mengasihi, itu adalah orang yang Butuh. ya. Ayo ngomong dulu sebentar. Jangan bodoh. Dengan bodoh. Ya. Pinter-pinter aja, Jangan bodoh ya. pinter-pinter aja. Yang pinter-pinter aja. Jangan bodoh. Orang yang nggak bisa mengasihi, yang nggak mau memberi itu rugi banget, bodoh banget, bodoh banget. Ini buat apa kalau kita cuma untuk diri kita sendiri? Terus orang yang nggak suka memberi itu sulit bahagia. Isinya cuma kurang, padahal manusia itu kalau ngomong kurang nggak pernah ada habisnya. Kurang terus. Manusia itu seperti itu. Ya orang yang gak suka memberi, dia akan gampang banget cinta uang. Kurang terus. Terus dia itu dikatakan bodoh itu. Coba baca lagi. Sebenarnya orang yang gak suka memberi itu gimana ya? Mas Lukas ngomong orang yang kasihan. Ya selain cinta uang, toh kalau dia gak bertobat, dia akan alami hal ini. Coba baca di Lukas 16 ya 19 sampai 23. Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Nah, ini terkenal nih. Ada yang sudah tahu ya ceritanya. Mari kita bacakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Perhatikan, ya, dia berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Kemudian dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Waktu baca ini Mas Lukas tuh tanya sama Tuhan, sebenarnya salahnya apa tuh orang kaya ini? Kan dia foya-foya sekapi dewi, uang-uangnya sendiri. Betul nggak? Salahnya apa? Salahnya apa orang kaya itu? Coba kalau kamu punya uang banyak, kamu punya gaji, terus kamu buat foya-foya, buat senang-senang, kamu senang-senang lah buat foya-foya. Untuk kamu suka-suka lah. Salah nggak? Salahnya apa nih orang kaya? Salahnya apa? Gak punya kasih. Salahnya orang ini kebangetan. Coba bayangkan, ini rumahnya Mas Lukas. Apa ini rumahmu? Kan dengan kono, dengan rumah lawang pintu rumahmu itu, ono orang kelaparan gak bisa makan, kamu setelah di dalam rumah makan enak-enak. Lah mbok, kan isa piring apa? Jak masuk dikasih makan walaupun nggak seenak sing mbok makan. Kok kamu biarkan sampai mati kelaparan kan jenenge kebangetan. Ya lah. Jadi orang yang nggak mau mengasihi, nggak mau memberi, itu sebenarnya orang yang bodoh, kebangetan, akhirnya dia akan dihukum Tuhan. Jadi ya Markus berharap di sini gak ada orang bodoh. Sini kelihatannya akhirnya tinggi-tinggi semua. Amin. Pintar-pintar semua ya. Amin. Tapi benar, anak Tuhan itu pintar-pintar. Benar, anak Tuhan itu pintar. Dia dikasih kecerdasan lebih sama Tuhan. Apalagi yang suka baca Alkitab. Markus itu dulu sekolahnya di SMK Negeri 7, tahu ya? Ya. Oh, iya. Oh iya. Ya dulu Mas Lukas otomotif dulu.
SMK Negeri 7 ya, zamannya Pak sing jadi kepala dinas Imawan ya Pak, ini guruku gitu. Guruku otomotif. Tapi Mas Lukas gak pinter di sana, masuknya karena bejo. Kita SMK Negeri 7 pinter ya, padahal gak biasa aja gitu. Ya, NEM-nya Mas Lukas zaman dulu ada NEM, sekarang masih ada ya? Masih ada. Itu bahasa Indonesia cuma ada 5, berapa gitu. Sama matematika 5, berapa. Enggak pinter. Ya matematika 5, pira, orang Mas Lukas senang hitung-hitungan ya. Kalau orang hitung-hitungan, wah bisa dipakai Tuhan. Hitung-hitungan terus. Pak Lukas makanya bersyukur rasa matematika. Rasa dihitung gak mumpet aku ya loh. Tapi bahasa Indonesia Mas Lukas tuh jelek gitu. Tapi Mas Lukas tuh sekarang ya kalian mungkin beberapa tahun suka nulis renungan di mana-mana sebenarnya, buat buku beberapa dengan bahasa yang Mas Lukas bisa aja. Dan Mas Lukas tuh pernah jadi kerja di salah satu media nasional, jadi reporter. Ya ada buktinya. Ya. Karena apa? Karena Tuhan. Kalau secara manusia Mas Lukas itu bodoh, tapi karena Tuhan itu suka memberi orang kemampuan, jadi orangnya akan dikasih kemampuan lebih. Contohnya nggak usah jauh-jauh Daniel. Daniel itu 10 kali lebih pintar daripada orang-orang lain. Ya, anak-anak Tuhan itu akan diberi kemampuan lebih sama Tuhan. Ya, gitu. Amin. Amin. Ya, oke, yang kedua, berarti orang yang nggak mau mengasihi, orang yang mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri, oh itu orang yang bodoh. Beberapa kemarin Mas Lukas itu lihat, iseng aja sih. Sekarang kalau di Facebook itu kan kalau kita lihat ada video-video apa gitu ya kan, ya Mas Lukas tuh lihat video wawancara apa ya, tema Indonesia ya, sama Livi Renata, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Ya puji Tuhan, ya nggak usah tahu. Ya, jadi Livi Renata ini mungkin Diva tahu nggak? Nggak tahu ya. Itu selebgram, Crazy Rich ya, benar ya. Ya itu orang kaya lah. Tapi tak lihat kayak gimana sih kehidupannya. Ternyata dia tuh jarang ketemu orang tuanya. Mas Lukas tuh pernah ngalamin hal seperti itu sebenarnya. Mas Lukas tuh pernah diberkati itu, bukan diberkati itu banyak. Pernah punya uang, waktu itu Mas Lukas waktu kerja di media itu, karena itu media parpol nasional dan parpol besar. Jadi Mas Lukas tuh penghasilannya tiap bulan waktu itu sekitar ya 20 jutaan. Mas Lukas sukanya senang-senang, nakal ke sana, senang-senang, foya-foya. Tapi di satu titik, Mas Lukas tuh merasa kosong. Punya uang banyak, tapi Mas Lukas merasa kosong. Kok hidupku kayak gini ya? Aku seolah gak berarti. Kita senang-senang. Mas Lukas lihat itu Livi Renata, lihatnya senang dia. Tapi Mas Lukas tahu, di satu titik dia akan merasa kosong. Dia akan merasa hidupku seperti ini ya. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri, dia akan kosong di jiwanya. Sebenarnya nggak percaya, cobalah. Memang Lukas nggak berharap seperti itu sih. Coba orang yang kaya untuk dirinya sendiri, tak guyu dok, aku ngerti jiwamu kosong. Tak guyu dok, bener. Saya Lukas selalu lihat, Lukas tuh punya banyak teman pengusaha. Bagi Lukas, ya ini pengusaha cuma untuk dirimu sendiri toh, tak kesemi toh. Bener, nggak tertarik karena apa? Jiwanya kosong, bodoh. Ya, kemudian yang ketiga, keuntungan mengasihi, keuntungan mencintai. Yang ketiga di Amsal 19 ayat 17. Bentar, jangan tampilkan dulu. Ya aku ngomong sih, ya toh. Kira-kira
Tuhan yang maha kaya, yang punya segalanya, bisa hutang nggak? Ayo, bisa hutang nggak? Tuhan bisa hutang nggak? Bisa nggak? Ternyata Alkitab berkata kita bisa ngutangi Tuhan. Coba baca. Ya, saya bacakan ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hal ketiga keuntungan kasih adalah ada jaminan dari Tuhan, jaminan masa depan, jaminan kehidupan. Coba ini, kowe ngutangi Tuhan yang pasti akan membalas perbuatannya itu. Jadi utangnya Mas Lukas mungkin rata balas. Kamu utangi manusia mungkin nggak dibayar, malah dijodak. Rekor orang kenal, ya ora. Tapi kamu ngutangi Tuhan. Mas Lukas cerita. Kira-kira Mas Lukas orang kayak gini tuh bisa kerja apa sekarang? Mas Lukas kayak gini sekarang bisa kerja apa? Nah, iso kerja. Terus duit sekondi, iso tuku HP, iso tuku bensin, iso nyekolah ke anak, iso pelayanan. Corone golek duit piye? Piye ayo? Tuhan tak utangi. Corone golek duit Tuhan tak utangi. Menaruh belas kasihan kepada orang yang belum. Jaminan kehidupan. Mas kecelakaan itu sudah 10 tahun lebih dan gak pernah kekurangan, gak pernah minta-minta. Malukas tuh gak hobi sama orang kaya tuh. Malukas pelayanan gak mau dibayar. Bener. Malukas, David tahu ya, Malukas tuh dulu pembina di gereja yang lama. Itu sebenarnya dikasih PK, tak kembalikan tiap bulan. Aku rak melayani pendeta. Kalau aku melayani Tuhan. Malukas beberapa waktu yang lalu kemarin Rabu itu puji-pujian di sini tuh. Yang apa itu perasaan worship. Malukas sering kadang gini. Malukas salah. Wah, orang Pak Ifran nih. Apa pujiannya tenanan? Kalau kita melayani karena orang lain, kalau kalian pujian penyembahan apa karena Mas Lukas, ada Pak Pendeta, kamu nggak bisa fokus ke Tuhan. Yes. Nggak bisa. Malukas bener, Malukas bagi Malukas Pak Ivan gembala, ya Malukas menghormati. Tapi ketika hubungan dengan Tuhan, ketika melayani Malukas ke Tuhan, nggak ke manusia. Benar, tidak ke manusia, hati-hati. Nah, caranya bagaimana supaya kita dapat jaminan masa depan selama 10 tahun ini. Maksudnya dipelihara Tuhan karena apa? Tuhan tak utangi. Itu caranya. Orang lihat Malukas tuh buang-buang uang tiap minggu, rumah berkat, kasih makan. Malukas seminggu sekali itu, Mas Samuel tahu, beli bubur ayam untuk yang stroke, untuk yang tua-tua, antar ke rumah-rumah. Malukas, Mas Samuel mungkin tahu ya, mungkin untuk beli bensin aja Malukas tiap minggu 300.000 lebih. Untuk rumah berkat aja, pengeluarannya lumayan ya tiap minggunya. Duit sekondi yo, bayar. Orang kayak Mas Lukas kerja apa, ora iso. Carane mengutang itu, Pak. Ya, ternyata Tuhan itu iso utang. Tak kalau saya iso utang kok goblok. Ya. Jadi orang yang suka mengasihi, suka memberi, itu ada jaminan Tuhan untuk masa depannya. Amin.
Karena dikatakan yang akan membalas perbuatannya itu pasti dibalas. Kalau Mas Lukas ngutangi Pak Ifran 10.000, besok Pak Ifran bayarin 15.000 mungkin gitu. Kalau Tuhan membalasnya 10.000, Lukas berkali-kali ngalami seperti ini. Lukas gak punya uang, suruh berkati orang. Ini benar. Lukas dulu waktu pelayanan rumah berkat ya pertama kali, itu Lukas sebenarnya punya uang 15 juta. Memang tak butuh mobil karena Lukas kalau pergi-pergi gak naik mobil susah. Nyarter angkot dia gak teko. Terus itu aneh per jam macam-macam. Tapi Lukas akhirnya tanya Tuhan, dengan berbagai macam proses. Tanya Tuhan, uangnya bukan buat beli mobil, buat pelayanan, tak habiskan buat pelayanan. Sebenarnya kalau beli mobil 15 juta itu dapat Zebra atau Jet. Lukas gak minta ke orang. Tiba-tiba ada orang yang bermasuk, Kas, kamu mau gak tak belikan mobil? Jam itu harganya ya 2-3 kali lipatnya Jet. Waktu itu, tahun 95. Berapa kali lipat yang diberikan Tuhan? Lukas pernah pelayanan cuma punya uang 100.000 tok. Waktu itu pelayanan Mas Lukas Rumah Berkat itu bukan hanya orang-orang tua, orang-orang jompo, tapi juga anak-anak kecil. Tak suruh latihan nulis, membaca, karena di rumahnya Mas Lukas itu kan rumah sangat sederhana sehingga sangat sulit sekali selonjor gitu katanya. Tapi nyatanya selonjor juga bisa. ya gitu. Itu orang-orangnya biasanya ibu-ibu muda, bapak orang tua muda, suami istri harus kerja, anaknya ditinggal aja. Sementara anaknya ada yang nggak bisa baca, kadang itu main ke rumahnya Mas Lukas. Tapi kira-kira buat apa di sini? Tak buat tempat sekolah aja. Mas Lukas udah cari guru, cari perlengkapan sekolah, ya jadi uang itu. Ya itu. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa yang mau memiutangi Tuhan? Gak apa-apa loh, ini kamu kita bukan Mas Lukas loh. ya, katakan ke sebelahnya, aku mau menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Aku mau menaruh belas kasihan terhadap orang lemah. Tolong yang bisa ditolong, tolong aja. Beri aja, gak mungkin rugi. Coba ngutangi Tuhan rugi, gak mungkin. Kelihatannya kita tuh ngasih, padahal kita sedang mengutang Tuhan. Ini senjataku selama 10 tahun lebih. Bener. Mas Lukas tuh sekarang punya HP 3. Waduh. Yang buat mainan di rumah 1, anak-anak kecil itu ada buat mainan. Pak bawa 1, ini dikasih orang itu 1. Ya. Karena apa ya? Karena itu. Kemudian coba baca di Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7. Ini memang jaminan dari Tuhan itu ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh Kemurahan. Sudah bahagia orang yang murah hati itu suatu hari akan dapat kemurahan. Maka itu ngalami berkali-kali. Kamu ketika berbuat baik sama orang, sebenarnya kamu tuh sudah berbuat baik pada dirimu sendiri. Itu sebenarnya. Pasti orang yang murah hati pasti memperoleh kemurahan, pasti. Pada saat kita susah, kita juga akan tolong orang. Pasti itu nggak mungkin enggak. Itu namanya hukum tak bertuai. Ya, jadi ada 3 hal tadi. Ingat ya. Yang pertama apa? Orang yang mengasihi, mencintai akan mudah berbahagia, ya kan? Orang yang memberi itu bahagia. Orang kalau kita memberi, orang yang diberi senang, kita ikut bahagia, ikut senang. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mau memberi, orang yang mau tidak mengasihi, berarti orang yang Bodoh. bodoh. Loh, untungnya banyak
nggak mau, kan bodoh. Lagi pula kalau terus gitu seperti itu dia akan dihukum Tuhan. Kan bodoh berarti. Dan yang ketiga, orang yang mau mengasihi, mau memberi, maka ada jaminan Tuhan untuk masa depan. Amin. Ya, amin ya. Kemudian penutup ini penting juga, karena begini ya. Seringkali orang itu berbuat baik untuk dipuji. Nah, ini motivasi yang salah. Atau berbuat baik, menabur karena ingin menuai, misalnya gitu. Menurut Mas Lukas itu nggak tepat sih. Memang Tuhan akan lakukan bagiannya. Kalau kita menabur, hukumnya pasti menuai. Tapi kalau kita menabur ingin menuai, itu kayak basang itu loh. Basang apa ya? Basang nomor gitu misalnya ya. Nanti aku dapat lebih besar. Ya itu menurut Mas Lukas kurang tepat. Jadi kalau udah memberi, ya lupakan. Kalau Mas Lukas sih seperti itu. Kalau Mas Lukas jadi enggak. Aku memberi, aku mana menuai Tuhan gitu. Artinya kita kalau nggak menuai akan kecewa. Ya, ini coba baca di Lukas 17 ayat yang ke-10. Ini terakhir. Terakhir biasanya semangat. Ya, saya bacakan ya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Terus jangan berpikir mengartikan ayat ini, wah aku tidak berguna gitu ya, enggak gitu. Jangan seperti itu. Maksudnya seperti ini, maksudnya ya. Kalau ada OB di mall atau di kantor, terus dia kan bersihin, ya toh, bersihin apa lantai, bersihin meja apa. Terus ada orang yang berkata, oh bro, hobinya baik ya, dia bersihin. Ya hobinya kan ngomong, ya memang ini tugasku. Kan gitu toh, bener nggak? Betul. Perlu nggak hobi itu dipuji dia baik? Kan nggak perlu. Memang itu tugasnya berbuat baik. Memang itu tugasnya ngelap, memang itu tugasnya ngepel. Begitu juga kita. Kalau kita menolong orang, memberi orang, mengasihi orang, apa perlu kita dipuji? Gak perlu. Karena itu memang tugas kita. Memberi itu, mengasihi itu memang tugas kita memang. Gak perlu dipuji orang, gak perlu. Kita akan ngomong ke Tuhan, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Mau menuai apa enggak? Ya enggak perlu dipikir kayak gitu sih. Karena ya ini objeknya akan ngomong, aku hanya hamba, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan, gitu kan? Ya enggak? Kalau polisi jaga lalu lintas, apa dia perlu dipuji? Ya memang tugasnya itu kok. Kalau orang mau muji ya nggak apa-apa, tapi kita jangan ingin dipuji, karena kita hanya melakukan tugas kita, berbuat baik, menolong orang, memberi. Itu hanya kita sebagai hamba kepada Tuhan hanya melakukan tugas kita. Kalau kalian jadi WL, jadi singer, apa itu ngatur kursi, gak perlu dipuji. Jangan ingin dipuji orang, jangan ingin kelihatan hebat. Wah hebat ya pujiannya, wah gak perlu. Kalian akan lakukan yang terbaik, karena itu tugas kalian di hadapan Tuhan. Pelayanan semua. Ya, kira-kira seperti itu yang mau Mas sampaikan. Ada yang mau tanya? Ya, ada yang mau makan? Lalu kita pujian dulu bersama Bapak. Nanti baru kita akhiri ya. Ya, Maluka senang ya. Maluka senang kalian Jud ini harus aktif di pelayanan, karena menurut Mas Lukas tuh ya. Karena walaupun salah nggak apa-apa kan masih Jud, masih belajar. Nanti coba ngomong-ngomong sama
pengurus, kalau mau pelayanan aku mau pelayanan gitu aja. Oke silakan, singernya juga tuh bantuin